Uang habis bukan karena kurang, tapi bocor. Pernah ngerasa gini? Gaji sebenarnya cukup, penghasilan nggak kecil, tapi entah kenapa uang selalu habis sebelum akhir bulan. Padahal kalau dihitung-hitung, harusnya masih sisa. Kalau kamu sering bilang, kayaknya duitku kurang deh. Video ini penting banget buat kamu. Karena kenyataannya, uang habis itu sering bukan karena kurang, tapi karena bocor. Dan yang lebih bahaya, kebocorannya sering nggak kita sadari. Di video ini, kita akan bongkar apa itu kebocoran uang, dari mana saja bocornya, kenapa orang merasa miskin padahal penghasilannya cukup, dan yang paling penting, cara menutup bocornya. Tonton sampai akhir, karena bisa jadi ini titik balik keuanganmu. Bagian 1. Kesalahan pola pikir. Banyak orang punya keyakinan seperti ini. Kalau penghasilan naik, masalah keuangan selesai. Padahal kenyataannya, gaji naik, penghasilan nambah, bonus datang. Tapi, tabungan tetap nol. Kenapa? Karena masalah utamanya bukan di jumlah uang, tapi di cara uang keluar. Ibarat ember, air masuknya deras, tapi bawahnya bocor. Mau dituang seberapa banyak pun, tetap nggak akan penuh. Dan sayangnya, kita sering fokus cari uang tambahan tanpa pernah memperbaiki kebocoran yang ada. Bagian 2, apa itu uang bocor? Uang bocor adalah pengeluaran kecil, rutin, dan terlihat sepele, tapi kalau dikumpulkan, besar banget dampaknya. Ciri-cirinya, nilainya kecil jadi nggak terasa, terjadi berulang, jarang dicatat, dianggap, cuma segini. Masalahnya, uang tidak bocor sekali, tapi setiap hari. Dan kebocoran kecil yang dibiarkan bisa menghabiskan jutaan rupiah dalam setahun. Bagian 3, sumber kebocoran uang paling umum. Jajan dan ngopi tanpa kontrol. Ngopi 25.000, murah. Seminggu 5 kali sama dengan 125.000. Sebulan sama dengan 500.000. Setahun sama dengan 6 juta rupiah. Itu baru kopi. Belum jajan sore, delivery makanan, snack impulsif. Masalahnya bukan jajan, tapi tidak ada batasnya. Langganan yang jarang dipakai. Netflix, Spotify, cloud, aplikasi premium, membership ini itu. Satu langganan kelihatan kecil, tapi kalau 5-7 langganan aktif, jarang dipakai, lupa dibatalkan, uangmu keluar otomatis setiap bulan tanpa kamu sadari. Ini kebocoran paling licik. Belanja emosional. Capek, belanja. Stres, check out. Sedih, self-reward. Belanja bukan karena butuh, tapi karena emosi. Dan yang lebih bahaya, belanja emosi sering dibenarkan dengan kalimat, "Aku pantas kok." Padahal dompetmu belum tentu siap. Cicilan kecil yang menumpuk. HP cicilan, motor cicilan, pay letter, kartu kredit. Satu cicilan terasa ringan, tapi kalau ada 4 cicilan aktif, totalnya 30-40% penghasilan. Yang terjadi, hidupmu kerja buat bayar masa lalu, bukan buat masa depan. Gaya hidup naik bukan kualitas hidup. Gaji naik, tempat nongkrong naik. Gaji naik, standar hidup naik. Gaji naik, pengeluaran ikut naik. Ini namanya lifestyle inflation. Bukan salah penghasilannya, tapi tidak pernah menaikkan porsi menabung dan investasi. Bagian 4. Kenapa kebocoran ini bahaya? Karena kebocoran uang menghilangkan tabungan, menghambat investasi, membuat hidup selalu pas-pasan, bikin kita merasa miskin padahal tidak. Yang lebih parah, kita jadi terbiasa hidup tanpa sisa. Dan saat darurat datang, sakit, kehilangan pekerjaan, kebutuhan mendadak, akhirnya utang jadi solusi. Padahal masalah awalnya cuma satu, uang bocor yang tidak dikontrol. Bagian 5. Cara menutup kebocoran uang. Tenang,
Solusinya bukan hidup pelit, tapi hidup sadar. 1. Sadari dulu. Catat semua pengeluaran 30 hari. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk melihat pola. 2. Bedakan boleh dan kebiasaan. Ngopi boleh, jajan boleh, tapi ada batas, ada jadwal, ada anggaran. 3. Potong yang tidak memberi nilai. Langganan tidak terpakai, stop. Pengeluaran yang tidak bikin hidup lebih baik, kurangi. 4. Bayar diri sendiri di awal. Begitu gajian, sisihkan tabungan, sisihkan investasi. Bukan nunggu sisa, karena sisa itu sering tidak pernah ada. Penutup. Ingat ini baik-baik. Kamu tidak miskin. Kamu cuma belum menutup kebocoran. Uangmu sebenarnya cukup kalau kamu tahu kemana dia pergi. Mulai hari ini, bukan cari uang lebih keras, tapi mengelola uang lebih cerdas. Kalau video ini ngebuka mata kamu, jangan lupa like, tulis di komentar, kebocoran terbesarku adalah. Subscribe channel Jago Kelola Uang, karena di channel ini, kita bukan cuma cari uang, tapi belajar jadi tuan atas uang kita sendiri.